我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Gimana, udah siap lanjut dengan cerita perjalanan dari Xiaoyan? Kuilah, nggak usah pakai berlama-lama lagi, kita lanjutkan cerita perjalanannya. Cerita berlanjut dengan Xiaoyan yang berhasil bertahan dari serangan Han Tian dalam 10 pertukaran yang ia ajukan. Terlebih dengan kekuatan spasial yang ditampilkan oleh Xiaoyan membuat semua orang terkejut, begitu pula dengan Han Tian. Ia berkata bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan dan pelatihan yang sangat luar biasa. Mampu mengendalikan kekuatan spasial dengan kekuatan Do Huang sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Han Tian pun segera mengaku kalah dalam pertandingan yang baru saja mereka laksanakan. Oleh karena itu, saat ini Xiaoyan dapat mewakili klan Han untuk berhadapan dengan Hong Chen. Setelah itu, Han Tian pun segera menoleh ke arah Han Sui dan Han Yue lalu berkata bahwa penglihatan mereka berdua benar-benar sangat bagus. Mendengar hal itu, Han Chi pun segera berdiri kemudian menangkupkan tangan ke arah Xiaoyan dan berkata jika klan Han mampu bertahan dari bahaya kali ini maka mereka tidak akan pernah melupakan bantuan dari Xiaoyan. Melihat hal tersebut, banyak anggota dari klan Han di belakang Han Chi juga berdiri serempak dengan wajah yang serius dan menangkupkan tangan mereka ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Han Sui dan Han Yue yang bersampingan segera bertukar pandangan sebelum akhirnya mundur selangkah dan sedikit membungkuk memberi hormat kepada Xiaoyan. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun merasa sangat tidak enak kepada mereka semua yang telah begitu sangat sopan kepadanya. Xiaoyan pun menghela nafas kemudian menangkupkan tangannya dan berkata bahwa ia pasti melakukan yang terbaik untuk mereka. Senyum di wajah Han Chi menjadi lebih padat ketika ia mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Han Chi kembali menangkupkan kedua tangannya kemudian berkata jika begitu permasalahannya maka ia akan berterima kasih kepada Xiaoyan. Han Chi lanjut berkata jika ada sesuatu yang diperlukan Xiaoyan maka ia dapat berbicara kepadanya. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berbicara bahwa ia membutuhkan beberapa bahan obat. Luka-luka di dalam tubuhnya belum benar-benar pulih dan ia membutuhkan beberapa bahan obat agar dapat mencapai kondisi puncaknya sebelum waktu 3 hari tersebut tiba. Han Chi seketika terkejut mengetahui bahwa Xiaoyan masih dalam kondisi terluka. Saat ini pendapat mereka tentang Xiaoyan sekali lagi diangkat secara signifikan. Ia dapat dengan mudah menghindari serangan Han Tian dalam kondisi yang sedang terluka. Tampaknya kali ini mereka benar-benar bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa. Han Chi menghela nafas kemudian berkata bahwa hal tersebut tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Han Chi segera memperkenalkan seorang pria tua yang merupakan alkemis dari klan Han miliknya. Pria tersebut bernama Zugan dan merupakan seorang alkemis yang berada di tingkat 5. Mendengar hal itu, Xiaoyan ternyata sudah melihat orang tua ini ketika ia memasuki ruangan sebelumnya. Xiaoyan dapat samar-samar merasakan aura si pria yang memiliki sifat cukup angkuh. Xiaoyan juga menyadari bahwa kebanyakan alkemis di dataran tengah pasti akan memiliki sifat seperti itu. Sebagian besar alkemis tingkat tinggi di dataran tengah bertindak dengan cara yang sama seperti itu. Selain itu, status seorang alkemis juga memberikan mereka kualifikasi yang cukup besar untuk melakukannya. Sementara itu di sisi lain, Zugan pun membuka matanya kemudian melirik ke arah Xiaoyan dan memintanya untuk segera mendekat. Zugan berkata bahwa ia akan melihat permasalahan apa yang ada di dalam tubuh Xiaoyan. Ekspresi aneh tanpa sadar melintas di wajah Xiaoyan setelah mendengar perkataan tersebut. Secara alami Xiaoyan jelas menyadari bahwa levelnya saat ini sangat jauh jika dibandingkan dengan Zugan. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum kemudian perlahan berjalan mendekati Zugan. Setelah sampai, Zugan bahkan tidak berdiri dan hanya duduk di kursi melirik ke arah Xiaoyan. Tangannya yang keriput segera diletakkan di atas tangan Xiaoyan dan kekuatan spiritual segera ditransmisikan ke tubuh Xiaoyan.
Baru saja kekuatan spiritual Zugan memasuki tubuh Xiaoyan, ekspresinya pun seketika berubah. Sebuah kepala binatang tak terlihat yang terbentuk dari api muncul di dalam tubuh Xiaoyan, kemudian meraung keras ke arah kekuatan spiritual milik Zugan. Mata Zugan yang terpejam pun seketika melotot melirik ke arah Xiaoyan, kemudian segera melepaskan tangannya dari Xiaoyan. Bahkan kursi yang ia duduki pun hancur, kemudian ia pun mundur beberapa langkah. Zugan secara alami bisa merasakan binatang yang muncul di tubuh Xiaoyan tadi berbentuk dari api yang sangat menakutkan. Hal yang lebih menyeramkan ialah ketika Zugan merasakan bahwa api tersebut menyembunyikan kekuatan spiritual yang sangat besar. Bahkan jika dibandingkan dengan miliknya, kekuatan tersebut dapat dikatakan 100 kali lebih besar. Sementara itu di sisi lain, Hanci segera berkata apakah yang telah terjadi kepada tetua Zugan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan segera tertawa kecil kemudian berkata bahwa bagian dalam tubuh Xiaoyan memang sangat aneh dan sepertinya tetua Zugan telah mengalami rasa terkejut. Setelah itu, Xiaoyan pun mengambil selembar kertas putih dari meja di sampingnya, kemudian menulis beberapa bahan obat yang ia butuhkan di atasnya. Kemudian Xiaoyan pun menjentikan jarinya dan kertas putih itu terbang ke arah Zugan. Xiaoyan segera berkata meminta tolong kepada Zugan untuk membantunya mengumpulkan bahan obat yang ia butuhkan. Menjadi seorang alkemis di tingkat 5, tentunya tetua Zugan mengetahui kualitas bahan obat yang Xiaoyan butuhkan. Jika telah mendapatkannya, maka kirimkan seseorang untuk membawa bahan obat tersebut dengan segera. Perkataan Xiaoyan terdengar tidak terlalu sopan dan penuh dengan nada memerintah kepada tetua Zugan. Hal ini menyebabkan Hanci dan yang lainnya tersenyum pahit karena Zugan bukanlah seseorang dari klan Han. Selain itu, klan Han telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk mengundangnya menjadi kepala alkemis di klan mereka. Saat ini Hanci merasa khawatir bahwa tetua Zugan akan tersinggung dengan perkataan Xiaoyan, mengingat selama ini ia tidak pernah diperintah oleh siapapun. Namun ternyata kenyataan berkata lain dengan Zugan yang buru-buru mengambil kertas dari Xiaoyan. Setelah membaca bahan-bahan obat yang dituliskan oleh Xiaoyan, keterkejutan di mata Zugan pun menjadi semakin meningkat. Dari penglihatannya, Zugan menyadari bahwa bahan-bahan obat tersebut digunakan saat memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Setelah itu, Zugan pun segera berkata bahwa Tuan Xiaoyan dapat yakin bahwa ia akan menemukan bahan-bahan obat terbaik untuk Tuan Xiaoyan. Pada tahap ini, Zugan benar-benar menyadari bahwa pemuda di hadapannya benar-benar seorang alkemis. Terlebih sepertinya kemampuan pemuda di hadapannya jauh melebihi kemampuan yang ia miliki. Di sisi lain, setelah melihat sikap sopan yang ditampilkan Zugan, Hanci dan yang lainnya pun segera menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Mereka bertanya-tanya mengapa orang tua yang biasanya angkuh ini segera berubah karakter menjadi begitu sangat sopan di hadapan Xiaoyan. Sementara itu, Han Sue dan Han Yue hanya tertawa ketika mereka melihat ekspresi membosankan dari semua orang. Keduanya jelas menyadari bahwa Xiaoyan juga memiliki status sebagai seorang alkemis. Setelah itu, Hanci pun segera memerintahkan Han Sue untuk mengantarkan Xiaoyan ke kamarnya agar dapat beristirahat. Mengenai bahan-bahan obat, mereka akan segera mengantarkannya ke ruangan Xiaoyan setelah Zugan berhasil mendapatkannya. Han Sue pun mengangguk kemudian melirik ke arah Xiaoyan lalu tersenyum dan berkata agar kakak Xiaoyan segera mengikuti dirinya. Setelah Xiaoyan dan Han Sue pergi, ekspresi Hanci menjadi semakin serius kemudian segera mengarah ke arah tetua Zugan. Hanci segera bertanya apakah yang telah ia alami barusan. Zugan seketika menghela nafas kemudian melirik ke arah Han Yue dan bertanya apakah Xiaoyan adalah seorang alkemis. Menanggapi hal itu, Han Yue segera tersenyum kemudian berkata bahwa ketika ia masih berada di Akademi Dalam, Xiaoyan telah berhasil memurnikan pil tingkat 5. Seketika orang-orang yang berada di aula pun benar-benar merasakan keterkejutan setelah perkataan Han Yue terdengar. Tak lama setelah itu, Hanci segera pulih kemudian berkata kepada semua orang agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada Xiaoyan. Jika ada dari mereka yang berani menyinggung perasaan dari Xiaoyan, maka mereka akan menerima hukuman sesuai peraturan dari klan yang ada. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan yang telah berada di kamar pun segera menghela napas lega setelah terlibat dalam beberapa hal yang cukup merepotkan.
Sejujurnya Xiaoyan benar-benar tidak ingin terlibat dalam permasalahan antara klan Han dan klan Hong jika bukan karena Han Sue dan Han Yue. Selain itu, setelah mengamati Hong Chen dari kejauhan hari ini, Xiaoyan menyadari bahwa Hong Chen memang benar-benar memiliki kekuatan yang cukup besar. Hong Chen memang terlihat sombong, namun hal itu berbanding lurus dengan kemampuan yang ia miliki. Setelah itu, Xiaoyan menghela nafas kemudian berpikir bahwa ia harus cepat pulih agar dapat menyelesaikan semua permasalahan di sini dan segera pergi dari kota Tianbei. Tentu saja Xiaoyan harus menyelesaikan permasalahan pribadinya agar dapat membantu guru dan ayahnya yang ditangkap oleh Hall of Soul. Mengingat nama tersebut, Xiaoyan pun segera mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Tatapan Xiaoyan seketika menjadi dingin ketika menatap giok yang berada di atas telapak tangan Xiaoyan. Setelah itu, jari Xiaoyan pun segera mengusap tutup botol hingga akhirnya terbuka dan roh yang sangat lemah segera keluar. Roh lemah terbungkus sekelompok api tak terlihat akhirnya muncul di hadapan Xiaoyan. Pada saat ini, Han Feng sangat lelah setelah dibakar oleh api tak terlihat untuk waktu yang sangat lama. Api tak terlihat dapat membahayakan roh dengan jenis rasa sakit yang membakar membuat tubuh spiritual benar-benar tersiksa. Setelah itu, Xiaoyan melirik ke arah roh dan bertanya apakah ia telah cukup menikmati semua penyiksaan dari Xiaoyan. Tubuh Han Feng segera bergetar hebat setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Ada beberapa ketakutan tambahan di mata setan yang digunakan untuk menatap Xiaoyan. Han Feng benar-benar mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian di bawah pemanggangan api tak terlihat selama periode waktu tersebut. Han Feng pun segera bertanya apakah sebenarnya yang ingin Xiaoyan lakukan. Xiaoyan tanpa basa-basi segera meminta Han Feng untuk memberitahukan lokasi di mana gurunya ditahan. Menanggapi hal itu, Han Feng tersenyum sinis kemudian bertanya apakah Xiaoyan akan menyelamatkan orang tua tersebut. Apakah Xiaoyan benar-benar berpikir bahwa Hall of Soul adalah suatu tempat yang dapat dimasuki oleh siapa saja? Xiaoyan hanya terdiam kemudian melambaikan tangannya dan seketika api tak terlihat melesat ke arah tubuh Han Feng. Jeritan rasa sakit seketika terdengar dari mulut Han Feng yang telah kelelahan. Setelah itu, Xiaoyan segera berkata bahwa sepertinya Han Feng masih belum cukup menerima penyiksaan selama periode waktu tersebut. Jika itu permasalahannya, maka Xiaoyan akan membiarkan Han Feng menikmati penyiksaan dalam waktu yang lebih lama lagi. Xiaoyan segera melambaikan tangannya kemudian api tak terlihat segera membungkus Han Feng dan membawanya menuju ke arah giok. Han Feng pun segera berteriak memohon kepada Xiaoyan untuk tidak menyiksanya dengan api tak terlihat di dalam giok. Xiaoyan pun segera berhenti dan Fallen Her Flame segera menghilang kemudian Xiaoyan melirik ke arah Han Feng. Xiaoyan segera berkata bahwa Han Feng memiliki satu kesempatan terakhir yang Xiaoyan berikan. Saat ini Xiaoyan tidak memiliki banyak waktu dan kali berikutnya Xiaoyan akan mengeluarkan Han Feng mungkin sekitar setengah atau 1 tahun kemudian. Mudah-mudahan pada saat itu Han Feng tidak habis terbakar oleh api tak terlihat di dalam botol giok. Tubuh ilusi Han Feng segera bergetar hebat ketika ia mendengar kata-kata ini. Sebuah teror melintas di matanya kemudian Han Feng pun segera berkata maukah Xiaoyan mengizinkan Han Feng pergi jika ia telah memberitahu lokasi di mana Yao Chen dikurung. Menanggapi hal itu, Xiaoyan segera berkata bahwa Han Feng tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar dengan Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah menjadi dingin kemudian Fallen Her Flame yang berada di tubuh Xiaoyan segera melonjak ke arah Han Feng. Melihat hal itu, Han Feng pun segera berteriak meminta Xiaoyan untuk berhenti dan ia akan segera memberitahu informasi kepada Xiaoyan. Han Feng segera berkata bahwa Hall of Soul memiliki aula cabang yang terletak di kota bernama Ming City di wilayah barat dataran tengah. Di cabang itu pula yang merupakan tempat di mana Hall of Soul mengurung roh dari Yao Chen. Xiaoyan pun perlahan mengulangi 2 kata yang dilontarkan oleh Han Feng dan mengingat hal tersebut. Kegembiraan seketika melonjak namun Xiaoyan tidak mengeluarkan ekspresi apapun di hadapan Han Feng. Xiaoyan lanjut bertanya berapa banyak orang dari Hall of Soul yang menjaga aula cabang tersebut. Han Feng segera berkata bahwa dari desas-desus yang ia dengar ada beberapa pelindung yang ditempatkan di sana. Selain itu ada juga tetua yang terhormat di aula cabang yang sedikit lebih penting tersebut. Oleh karena itu, Hall of Soul telah mengirim seorang ahli sejati untuk melindungi tempat tersebut.
Ekspresi Xiaoyan segera berubah sedikit setelah mendengar istilah tetua terhormat yang disebutkan oleh Han Feng. Xiaoyan jelas menyadari bahwa posisi ini adalah posisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi tetua biasa. Terlebih lagi kekuatan setiap tetua yang terhormat ini memiliki kekuatan di tingkat elit Dozun yang sejati. Menyadari hal tersebut, sepertinya Xiaoyan harus benar-benar bersiap untuk menghadapi Hall of Soul. Xiaoyan pun segera menghembuskan nafas ketika ia berpikir sampai di titik tersebut. Tatapannya dengan dingin mendarat ke arah Han Feng, kemudian ia melambaikan tangannya dan Fallen Heart Flame sekali lagi menyapu Han Feng sebelum akhirnya masuk ke dalam botol giok. Setelah itu, Xiaoyan pun memejamkan mata kemudian masuk ke dalam mode latihan sekaligus penyembuhan dirinya. Singkat cerita, 2 hari telah berlalu dengan Xiaoyan yang sudah memulihkan diri dalam ruangan pelatihan. Selama 2 hari ini, klan Han juga telah menyiapkan semua bahan obat yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Setelah itu, mereka pun menginstruksikan Han Shui untuk mengantarkan bahan obat ke kamar Xiaoyan. Setelah mendapatkan semua bahan obat, Xiaoyan pun mulai memurnikan bahan obat yang akan ia gunakan untuk memulihkan diri. Singkat cerita, hari yang dinanti pun tiba dengan 2 sosok wanita yang berdiri di depan ruangan Xiaoyan. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya pintu pun terbuka dan Xiaoyan segera keluar dari ruangan. Xiaoyan sedikit terkejut ketika menyadari adanya 2 sosok wanita yang menunggunya di depan ruangan. Menanggapi hal itu, Han Shui pun bertanya bagaimana dengan luka yang diderita oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun menjawab bahwa luka yang ia derita hampir sepenuhnya sembuh dan ia saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Tak lama setelah itu mereka pun memutuskan untuk segera pergi karena telah ditunggu oleh Paman dan Hanci di depan. Panggung Batu Langit berada di tengah kota Tianbei dengan ukuran yang sangat besar. Sebuah arena yang dibangun dengan batu dan telah ada cukup lama di kota Tianbei. Singkat cerita, Xiaoyan dan klan Han telah sampai di panggung Batu Langit. Tiba-tiba seorang pria parubaya di kursi pemimpin klan Hong berkata kepala klan akhirnya telah sampai di sini. Menanggapi hal itu, Hanci segera berkata karena klan Hong bersedia menjaga perdamaian selama 10 tahun dengan klan Han, maka mereka harus menerima tantangan tersebut. Sementara itu di sisi lain, Han Shui segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa orang tua tersebut adalah kepala klan Hong bernama Hong Li. Di sisi lain, Hong Chen segera berkata bahwa mereka tidak dapat membuang-buang waktu lebih lama. Hong Chen tidak memiliki banyak waktu dan harus segera kembali ke pavilion utara untuk berlatih selama 2 hari ini. Hong Chen pun segera berdiri kemudian menatap ke arah klan Han dengan sangat arogan. Ia segera bertanya siapakah yang akan menghadapinya dari klan Han. Tatapan di seluruh tempat pun langsung beralih ke tempat di mana kursi klan Han berada setelah mendengar perkataan dari Hong Chen. Akhirnya tatapan mereka pun berhenti di Han Yue yang merupakan generasi muda satu-satunya dari klan Han yang telah menembus kelas Do Huang. Menyadari hal itu, Han Yue hanya tersenyum manis kemudian menggelengkan kepala dan menunjuk ke arah lain. Ia segera berkata bahwa lawan dari Han Chong bukanlah dirinya melainkan pria tersebut. Tatapan mereka segera beralih ke arah seorang pemuda dengan pakaian biasa yang duduk di kursi klan Han. Mata Hong Chen juga agak gelap dan dingin saat dilemparkan ke arah Xiaoyan. Arogansi dan rasa meremehkan di matanya bahkan tidak sedikit pun tersembunyi. Hong Chen segera berkata meskipun mereka membawa orang dari luar, seharusnya mereka memberikan lawan yang layak untuk Hong Chen. Xiaoyan pun hanya tersenyum ketika mendengar tawa dingin dan penghinaan yang dilontarkan dari mulut Hong Chen. Sementara itu di sisi lain, alis Hong Li berkerut sedikit saat ia melihat Xiaoyan yang tidak dikenalinya berada di kursi klan Han. Dengan pemahamannya tentang klan Han, sepertinya pihak klan Han tidak akan mencari sembarang orang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hong Li pun bertanya-tanya apakah pemuda ini dapat benar-benar bersaing dengan Hong Chen. Sementara itu, tiba-tiba terdengar suara serak yang berkata bahwa anak kecil ini juga sangat kuat dan ia ingin mengetahui di manakah klan Han menemukan orang tersebut. Sosok pria tua di samping Hong Li dengan jubah berwarna abu-abu dan lencana hijau perak di dadanya. Sebuah menara dengan cahaya kilat samar tergambar di atas lencana tersebut. Setelah mendengar perkataan pria tua tersebut, Hong Li pun seketika menjadi sedikit takut dan bertanya-tanya apakah Hong Chen dapat menang mengalahkannya.
Menanggapi hal itu, pria tua segera berkata bahwa sebagian besar teknik do kelas atas dari paviliun petir angin telah dipelajari oleh Hong Chen. Selain itu, metode Qi yang ia praktikkan juga merupakan metode Qi kelas teratas di paviliun petir angin miliknya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, Hong Chen dapat dikatakan mampu bersaing dengan seorang elit di tingkat puncak Do Huang. Hong Li menghela nafas lega setelah mendengar perkataan yang keluar dari pria tua berjubah abu-abu tersebut. Wajahnya menunjukkan senyum dingin dan ia sangat ingin melihat betapa jeleknya ekspresi wajah Han Qi setelah dikalahkan oleh Hong Li. Sementara itu di sisi lain, mata Hong Chen benar-benar dengan malas menyapu Xiaoyan di arena batu yang sangat besar. Hong Chen pun segera bertanya siapakah nama dari sosok pria tersebut. Xiaoyan tersenyum dan mengabaikan kata-kata arogan yang keluar dari mulut Hong Chen. Xiaoyan segera berkata bahwa ia adalah orang biasa bernama Xiaoyan dan tidak dapat dibandingkan dengan reputasi besar yang dimiliki tuan muda Hong Chen. Menanggapi hal itu, Hong Chen segera berkata untuk tidak perlu banyak basa-basi kepadanya. Hong Chen akan memberikan Xiaoyan 10 pertukaran dan ingin melihat apakah Xiaoyan akan berakhir dengan kekalahan ringan atau cacat. Menanggapi hal itu, Xiaoyan menggelengkan kepala tanpa ekspresi, kemudian berkata tidak perlu 10 pertukaran dan segera mulai pertarungan. Seketika mata Hong Chen berubah menjadi suram dan ia menatap ke arah Xiaoyan dengan sinis lalu berkata karena Xiaoyan telah mencari kematian maka jangan salahkan ia tidak memberikan belas kasihan. Banyak kilatan petir tiba-tiba melonjak dari tubuh Hong Chen saat suara tersebut terdengar. Akhirnya mereka berubah menjadi lapisan cahaya petir yang melilit tubuh Hong Chen. Setelah itu Hong Chen segera berteriak ke arah Xiaoyan untuk mengingat namanya karena dikalahkan oleh Hong Chen akan menjadi kehormatan bagi Xiaoyan. Hong Chen pun seketika mengentakkan kakinya, kemudian sebuah petir seukuran lengan menembak ke arah Xiaoyan. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun segera melangkah maju dan api hijau segera melonjak dari tubuhnya sebelum akhirnya melesat ke arah petir. Benturan pun segera terjadi dengan riak yang menyebar ke segala arah. Tak lama, Hong Chen pun mengeluarkan doki petirnya, lalu tiba-tiba Hong Chen telah berada di hadapan Xiaoyan dengan secepat kilat. Tinju dengan cahaya petir yang terang siap menghantam kepala Xiaoyan dengan keras. Tinju pun meleset ketika Xiaoyan bergeser selangkah ke kiri membuat Hong Chen sedikit terkejut. Hong Chen pun segera berbalik dengan tinju yang berubah menjadi cakar diselimuti dengan petir yang sangat ganas. Namun lagi-lagi cakar berhasil dihentikan dengan dua jari Xiaoyan yang dipenuhi dengan doki api hijau. Namun tiba-tiba energi liar dari petir segera melonjak membuat Xiaoyan terkejut dan mengepalkan tangannya. Api hijau segera melonjak keluar dengan kekuatan dahsyat hingga akhirnya tabrakan pun terjadi. Ekspresi Han Chong pun seketika berubah menjadi buluk setelah benturan terjadi sementara Xiaoyan masih terlihat tenang. Benturan antar keduanya pun terus berlanjut dengan riak yang menyebar ke segala arah. Banyak tatapan terkejut dari para penonton yang tidak menyangka bahwa Xiaoyan dapat bertahan sampai sejauh ini. Akhirnya Hong Chen pun benar-benar serius setelah serangannya berkali-kali diblokir oleh Xiaoyan. Ia pun segera mengeluarkan teknik angin petir yang segera melesat ke arah Xiaoyan. Kekuatan liar angin bercampur dengan petir membuat Xiaoyan merasa sedikit terkejut. Xiaoyan pun bersiap dengan doki yang melonjak keluar dari tubuhnya. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar telah mengeluarkan kekuatan aslinya di tingkat bintang 7 Do Huang. Banyak ekspresi terkejut yang keluar setelah merasakan doki yang kuat dari tubuh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan mengepalkan tinjunya erat-erat saat doki mulai melonjak. Akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan Octane Blast dan kekuatan tinju segera melesat ke arah kilat. Ledakan pun segera terjadi dengan riak udara yang kuat melonjak keluar dari titik kontak. Banyak retakan seperti jaring laba-laba juga menyebar di bebatuan besar di sekitarnya. Tak lama setelah itu, satu sosok pun mundur dengan jejak kaki yang membekas di bebatuan. Seketika semua orang terkejut setelah menyadari bahwa sosok yang mundur 2 langkah tersebut adalah Hong Chen. Setelah itu, Hong Chen yang telah menstabilkan tubuhnya pun terlihat sangat marah. Doki kuat segera melonjak dari tubuh Hong Chen dengan ia yang mengeluarkan teknik Dewa Petir turun. Kaki Hong Chen tiba-tiba menginjak ke bawah dan ular perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari bawah kakinya. Dalam sekejap kilatan tersebut pun menembus area dalam radius ratusan meter.
Melihat hal tersebut, ekspresi semua orang di klan Han pun berubah ketika mereka melihat bahwa Hong Chen benar-benar menggunakan teknik tersebut. Han Sue dan Han Yue juga saling bertukar pandangan dan mereka bisa melihat sedikit kekhawatiran di mata mereka masing-masing. Namun ketika tatapan mereka menyapu ke arah Xiaoyan, mereka hanya melihat Xiaoyan dengan ketenangan seperti biasanya. Sementara itu di sisi lain, Hong Chen benar-benar dilapisi oleh energi petir liar yang menakutkan. Hong Chen mengepalkan tangannya dan seketika palu logam hitam segera muncul. Palu logam ini adalah harta dari Wind Lightning Pavilion bernama Mighty Lightning Hammer. Menyadari hal itu, Xiaoyan pun tersenyum kemudian segera mengeluarkan pedang berat miliknya dan menghempaskannya ke tanah. Setelah itu Hong Chen berkata kepada Xiaoyan bahwa ia akan memperlihatkan teknik Wind Lightning Hammer skill. Dengan begitu, Xiaoyan harus berhati-hati jika bertemu dengan orang dari Wind Lightning Pavilion di masa depan. Seketika Hong Chen pun menginjak tanah dan tubuhnya segera menghilang. Melihat hal itu, Xiaoyan sedikit terkejut karena merasa familiar dengan teknik yang baru saja ia lihat. Setelah itu, Xiaoyan pun tersenyum kemudian mengayunkan pedang ke punggungnya. Tak lama, palu pun muncul dan beradu dengan pedang yang memblokir serangan dari Hong Chen. Seketika keduanya pun sama-sama mundur membuat jarak aman dan bersiap dengan serangan berikutnya. Hong Chen pun menstabilkan diri kemudian berkata bahwa sungguh tak terduga Xiaoyan benar-benar dapat melihat melalui bayangan dari gerakan 3000 kilat petir miliknya. Hong Chen saat ini benar-benar merasa terkejut karena Xiaoyan berhasil menahan serangan dari gerakan 3000 kilat miliknya. Hong Chen pun segera berpikir bahwa sepertinya ia harus segera menghabisi orang tersebut. Mengingat adanya batas waktu yang dapat digunakan untuk teknik keturunan Dewa Petir, maka ia harus segera bergegas. Jika waktu penggunaannya telah habis, maka tubuhnya akan memasuki periode yang sangat melelahkan. Akhirnya Hong Chen kembali menginjakkan kakinya di tanah dan gemuruh sekali lagi terdengar, lalu tubuhnya tiba-tiba berada di atas kepala Xiaoyan. Menyadari hal itu, Xiaoyan pun segera mengeluarkan teknik Six Joint Body Flowing Ruler ke arah Hong Chen. Ledakan pun segera terjadi ketika palu petir menghantam pertahanan bayangan dari pedang berat milik Xiaoyan. Melihat pertahanan Xiaoyan yang sangat kuat, akhirnya Hong Chen pun segera mengeluarkan teknik yang lebih kuat dari sebelumnya. Hong Chen pun tertawa ketika melihat Xiaoyan diselimuti oleh angin yang bercampur dengan petir yang sangat kuat. Hong Chen pun segera berkata bahwa ia ingin melihat bagaimanakah cara Xiaoyan untuk meloloskan diri dari serangan kuat tersebut. Menanggapi perkataan Hong Chen, Xiaoyan pun segera berkata apakah yang harus dibanggakan dari serangan angin tersebut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba api giok hijau melonjak keluar dengan kekuatan yang sangat ganas. Seketika dengan gelombang panas dari api yang dikeluarkan oleh Xiaoyan membuat angin yang menyelimuti Xiaoyan pun berubah menjadi ketiadaan. Menyadari hal tersebut, pria tua berjubah abu-abu di kursi klan Hong pun seketika terkejut setelah merasakan kekuatan dari api surgawi yang keluar dari tubuh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, ekspresi Hong Chen pun langsung berubah sangat jelek setelah melihat apa yang terjadi di hadapannya. Sementara itu, Xiaoyan yang telah dibungkus dengan api hijau giok pun segera melangkah maju dan bertanya taktik apa lagikah yang dimiliki oleh Hong Chen. Jika semua taktik dan serangan telah dikeluarkan, maka saat ini tibalah giliran Xiaoyan untuk menyerang. Senyum dingin pun seketika melonjak di wajah Xiaoyan sebelum akhirnya ia mengeluarkan teknik perubahan misterius api surgawi. Seketika api hijau giok pun melonjak dengan liar sebelum akhirnya menyusut kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Dengan begitu, kekuatan Xiaoyan saat ini benar-benar melonjak seperti apa yang telah ditampilkan oleh Hong Chen sebelumnya. Keterkejutan seketika melanda semua orang yang menyaksikan perubahan drastis dari Xiaoyan. Ekspresi terkejut juga melintas di mata pria tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong. Ia bergumam dan bertanya-tanya dari manakah asal bocah tersebut. Ia benar-benar bersembunyi sangat dalam dan kemungkinan saat ini Hong Chen akan mengalami banyak kesulitan. Sementara itu di sisi lain, Hang Chi juga benar-benar terkejut dan berkata bahwa teknik perubahan tersebut benar-benar menakutkan. Bahkan teknik yang ditampilkan Xiaoyan dapat mengalahkan teknik keturunan Dewa Petir milik Hong Chen. Beralih kembali ke Xiaoyan yang menghela nafas panjang saat ia merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya. Meminjam efek dari teknik rahasia, ia telah mencapai puncak kelas Do Huang.
Pada saat ini, ia merasakan samar-samar sepertinya lapisan film untuk menembus ke tingkat Dozong telah menghilang. Namun meskipun begitu, sepertinya Xiaoyan masih merasakan kesulitan untuk maju menembus ke tingkat Dozong setelah meminjam kekuatan dari teknik rahasia. Saat ini Xiaoyan benar-benar berada di posisi puncak Do Huang dan hanya perlu selangkah lagi untuk menembus tingkat Dozong. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan samar-samar menyadari bahwa doki yang dibutuhkan untuk menembus ke kelas Dozong pasti akan menjadi jumlah yang sangat banyak. Meskipun saat ini Xiaoyan berada di puncak kelas Do Huang, masih ada jarak yang cukup jauh untuk ke tahap tersebut. Seketika Xiaoyan berpikir jika ia telah memiliki dua perubahan terakhir dari perubahan misterius api surgawi dan menggabungkannya dengan api surgawi, apakah ia dapat menembus penghalang tersebut? Xiaoyan pun menghela nafas kemudian berpikir bahwa sepertinya di masa depan metode tersebut sangat layak untuk dicoba. Setelah itu Xiaoyan pun segera menarik kembali pikirannya dan berfokus kepada Hong Chen yang berada di hadapannya. Dengan segera Xiaoyan pun melesat dan tepat berada di hadapan Hong Chen lalu mengayunkan pedang berat miliknya. Saat pedang hendak menghantam kepala Hong Chen, tiba-tiba sosoknya berubah menjadi bayangan membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Xiaoyan segera menyadari bahwa itu adalah gerakan 3000 kilat yang juga ia pelajari. Setelah itu Xiaoyan pun segera bergerak beberapa langkah ke ruang kosong dan mengayunkan kembali pedangnya hingga akhirnya beradu dengan palu milik Hong Chen. Seketika Hong Chen pun mundur setelah benturan terjadi dengan keterkejutan yang memenuhi wajahnya. Hong Chen pun seketika bertanya-tanya mengapa gerakan 3000 kilat tidak berpengaruh kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menyerang ke arah Hong Chen dengan langkah yang telah ia prediksi hingga akhirnya membuat Hong Chen kepayahan. Pertarungan pun terus berlanjut dengan Hong Chen yang benar-benar kepayahan menghadapi kekuatan dari Xiaoyan. Setelah banyaknya pertukaran yang terjadi, akhirnya telapak Xiaoyan pun masuk dan menghantam dada Hong Chen hingga akhirnya ia mengeluarkan seteguk darah dan mundur. Saat ini semua orang benar-benar terkejut setelah melihat Hong Chen yang berhasil dipukul mundur.